Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Pada hari ini saya akan menyampaikan kisah lucu yang ke-23. Kisah lucu yang ke-23. Kisah lucu yang ke-23 ini judulnya Menipu Tuhan. Masya Allah, ini memang lucu, ini menipu Tuhan. Seharusnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan tidak boleh dibuat lucu. Akan tetapi karena konsep ketuhanannya itu salah, ya menjadi lucu jadinya. Nah, ceritanya begini. Di Indonesia bagian timur ada dua orang bersaudara terperangkap angin puting beliung, angin ribut besar di tengah laut. Nah, waktu itu sang adik tak berhenti-hentinya mengatakan, "Oh Tuhan, pantai masih jauh. Kalau seandainya nanti aku dan saudaraku Engkau selamatkan sampai ke pantai, akan kubangun satu gereja," katanya. Wah, abangnya mulai marah. "Woi dik, makan aja kita susah, apalagi mau bangun gereja." Diam aja lah abang. Rupanya angin badai semakin kuat. Lalu dia kata, "Oh Tuhan, dua ya Tuhan, dua gereja akan kubangun seandainya aku selamat sampai ke pantai dan perahuku ini selamat." Nah, lama-kelamaan reda hujan, gelombang pun mengecil, dan tak lama dia berdayung sampailah ke pinggir pantai. Selamat dia. Sampai di pinggir pantai, menurut yang menceritakan kepada saya, sampai ke pinggir pantai katanya, "Oh dek, kau itu berlebihan dek. Masa engkau harus akan membangun dua buah gereja? Satu aja kita tidak mungkin. Makan saja kita susah. Dari tadi ku katakan pada abang ketika badai kuat, diam aja lah abang. Kenapa kau suruh diam?" "Itu tadi bang, aku sedang tipu Tuhan. Tuhan ku tipu agar kita diselamatkannya. Ku katakan akan bangun gereja dua buah." Nah, disinilah lucunya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Di mana lucunya? Akan menipu Tuhan. Mengapa dia katakan akan menipu Tuhan? Karena konsepnya tentang Tuhan itu salah. Disangkanya Tuhan seperti manusia yang bisa ditipu. Padahal Tuhan itu maha melihat. Bukan hanya melihat. Kalau maha melihat, basarah. Tapi kalau maha melihat, basirun, maha melihat. Kemudian Allah tahu, bukan hanya ilmu, tapi alimun, maha berilmu. Tahu dia, Tuhan itu tidak bisa ditipu. Tapi karena konsep yang tertanam kepada dua orang yang tidak tamat SD ini, jadi nelayan, dia pendidikannya rendah sekali, maka dia katakan, "Diam aja bang, aku tadi itu sedang tipu Tuhan. Kan kita selamat sampai ke pantai. Aku hanya nipu Tuhan tadi itu, tak akan ada aku bayar. Tak mungkin aku bayar itu membangun dua buah gereja," katanya. Ya, menurut yang punya cerita, kejadiannya di Indonesia bahagian timur. Nah, jadi Pak Ibu sekalian, teringat pula lah saya ketika saya mengikuti lomba pidato tingkat nasional waktu pemuda, Sumpah Pemuda yang ke-55 di Jakarta. Itu saya ketemu dengan orang Indonesia bagian timur juga. Dia bikin lucu juga tentang Tuhan ini. Kalau yang tadi itu saya dengar dari orang lain, tapi yang ini asli dari orang Indonesia bagian timur sendiri. Apa katanya? "Tuhan itu tidak adil, Pak," katanya. Kenapa? Dia bikin Sumatera, dibikin bagus-bagus, ibarat gambar ini
Dia membuat gambar harimau Sumatera, dibuatnya lurus-lurus, ini bagian ujung kepalanya, ini bahagian ekornya, dibuatnya cantik-cantik Pulau Sumatera. Sudah itu Tuhan dibuatnya Pulau Kalimantan kayak ayam yang mengayomi, melindungi anak-anaknya. Bagus, dilukisnya bagus-bagus Kalimantan. Nah, kemudian apalagi Sulawesi, dibuatnya seperti laba-laba yang indah, ada pegangannya, utara, selatan, indah. Kemudian dibuatnya Pulau Jawa juga kayak seperti buaya kecil yang cantik, seperti boneka buaya. Semuanya cantik. Tapi Tuhan itu katanya sampai dia membuat Indonesia bagian timur, itu dia sudah capek. Maka tanah-tanah, batu-batu itu dilempar-lemparnya saja ke sana kemari. Buat kue ini dilempar sana ke sana kemari, acak-acakan saja. Tidak ada yang indah, tidak ada yang teratur pulau-pulaunya katanya. Kenapa? Karena Tuhan sudah capek. Nah, pendengar semuanya, kami pemuda KNPI waktu itu tertawa semuanya. Kenapa? Karena konsep ketuhanannya itu katanya Tuhan sudah capek. Ya, itu pula judulnya. Tuhan sudah capek, sudah lelah. Karena Tuhan itu sudah lelah, maka dia membuat pulau-pulau di Indonesia Timur sembarangan saja, acak-acakan, seperti membuat kue dalam kuali, sembarang taruh saja, tidak lagi dilukis indah-indah. Nah, itu humornya, semua orang pun tertawa. Saya waktu itu kuliah baru tingkat 3 di UIN Suska Riau, IAIN waktu itu. Nah, umur saya waktu itu 24 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang teringat oleh saya ketika umur saya sudah lebih dari 60 tahun sekarang saat ini, teringat kembali akan humor-humor yang dibuat orang, humor-humor tentang Tuhan. Masya Allah, kok Tuhan dibuat humor, dibuat tertawa? Itu kenapa? Karena dia tidak takut kepada Tuhan, karena dia anggap Tuhan itu seperti manusia biasa. Na'udzubillahi min zalik. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kembalilah kita kepada fitrah manusia yang sangat memerlukan Tuhan, yang disebut Allahus Samad. Allah itulah di mana manusia sangat memerlukannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahus Samad, Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allahus Samad. Allah maha bergantung kepada segalanya sesuatu, artinya bergantung kepadanya. Di dalam bahasa Inggris disebut Allah the eternal absolute. Allah itu secara absolut semuanya bergantung kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, konsep-konsep yang seperti itu adalah konsep ketuhanan yang rapuh sampai dia menipu Tuhan. Pertanyaannya, nah, apakah orang yang sudah mengenal Tuhan secara baik diterangkan tidak akan menyimpang pula dari ketentuan? Ada juga, Al-Quran mengatakan, misalnya orang yang menipu Tuhan itu. Nah, misalnya orang yang menipu Tuhan itu di dalam surat yang ke-83, namanya surat Al-Mutaffifin. Bunyinya begini: Wailul lil mutaffifin. Celaka besarlah bagi orang yang menipu. Nah, ini menipu Tuhan sama, menipu manusia sama dengan menipu Tuhan. Wailul lil mutaffifin. Celaka besar bagi orang-orang yang menipu. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menyuruh orang lain menimbang, katanya penuhkanlah timbangan.
wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Akan tetapi apabila dia menimbang sendiri, dia kurang-kurangi jumlah timbangan itu. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Orang itu lupa bahwa pertanggungjawabannya nanti akan diminta di saat hari akhirat, hari berbangkit. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu nanti semua manusia berdiri di hadapan timbangan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat tanggal 26 Maret 2021. Saya sekarang berada di hadapan Masjid Nurul Jannah, Jalan Cipta Karya, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Semoga Allah meridai kita semua. Kita sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.